Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu saudara bahagia, sesepuh ini sepuh ingkang kula hormati dan seluruh jamaah masjid napa niki, Pak? Belum ya? Al-Muslim. Terus suatu ketika Rasulullah pernah bersabda, ketika engkau meminta surga, mintalah surga Firdaus. Nah, kalau boleh saya mengusulkan, ini ada kata-kata Firdausnya, Pak. Karena itu yang kita minta. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Karena di bawah arsy-nya Allah itu Firdaus itu. Ya, monggo kalau misalnya ada Muslim, ada Firdausnya, monggo nanti digabung pripun. Ya. Bapak Ibu sehat sedaya? Alhamdulillah. Kemudian dengan kita hadir seperti ini di majelis ilmu seperti ini adalah merupakan suatu rasa syukur kita pada Allah. Sehingga nanti ketika kita mau bersyukur atas nikmat-nikmat itu, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Amin. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Dengan satu harapan, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Coba Mas Dian. Bapak Ibu saudara bahagia, saat menika tanggal pinten Bapak Ibu? Nih, tanggal 1 Sa'ban itu kemarin hari Ahad. Nih. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 6. Nih. Saat menikah tanggal 6 Sa'ban. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan satu hadis yang terkait dengan bulan Sa'ban. Nih, Mas. Saya ulang Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita akan membahas satu hadis yang terkait dengan bulan Sya'ban. Oh, belum dicolok ternyata nih. Nih. Ya. Bapak Ibu saudara bahagia, ini hadis yang Rasulullah memberikan peringatan kepada kita. Monggo Bapak Ibu ini diperhatikan dulu nih. Ampun ngobrol Mbak Rien. Ini karena
suara panjenengan yang ngobrol nanti mengganggu yang lain, yang mau konsentrasi belajar. Ini ada hadis dari Imam An-Nasai yang terkait dengan bulan Sya'ban. Rasulullah SAW bersabda, Dalika syahrun yaghfulun nas. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana manusia itu banyak yang lalai. Kenapa kok bisa banyak manusia yang lalai di bulan Sya'ban? Anhu bainar Rajab war Ramadan. Karena bulan Sya'ban itu terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kita tahu kemarin bulan Rajab itu adalah salah satu bulan di antara 4 bulan yang disucikan oleh Allah. Syahrul Hurum. Syahrul Hurum itu ada 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, bulan Rajab itu bulan yang disucikan oleh Allah. Ibadah-ibadah yang kemarin kita lakukan di bulan Rajab itu dilipat gandakan oleh Allah. Seperti halnya ketika kita beribadah di tempat yang disucikan oleh Allah. Bapak Ibu yang sudah pernah ke Tanah Suci, ketika ibadah di Tanah Suci, sholat sekali saja di Masjidil Haram, itu nilainya lebih dari 100.000 kali dibanding sholat di masjid yang lain. Kenapa kok bisa dilipat gandakan seperti itu? Karena tempat itu disucikan oleh Allah. Ini bulan Rajab kemarin. Kemudian setelah bulan Sya'ban ini bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan ternyata bukan bulan yang disucikan Allah. Tapi syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan berkah. Nah, tadi Rajab itu syahrul hurum, Ramadan bulan barokah, penuh keberkahan. Nah, banyak orang mengira di bulan Sya'ban itu tidak ada keutamaan apa-apa. Makanya Rasulullah menyampaikan, Dzalika syahrun yaghfulun nas. Bulan Sya'ban itu banyak orang yang lalai. Mengira bulan Sya'ban itu tidak ada keutamaan apa-apa. Kemudian, padahal, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Padahal bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amal-amal kita itu akan dinaikkan. Dinaikkan kemana? Ila Rabbil Alamin. Terus Bapak Ibu berbahagia, amal-amal yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini adalah amal-amal yang akan dinaikkan kepada Allah. Sehingga ini bulan yang luar biasa. Bukan bulan yang biasa-biasa. Bapak Ibu berbahagia, ketika amal itu dinaikkan kepada Allah, berarti amal itu akan diterima oleh Allah. Nyun sewu, seperti halnya orang yang sedang tawaf. Tawaf itu muternya teng pundi? Ke kiri. Nanti coba Bapak Ibu perhatikan ketika panjenengan buka botol atau buka nopo mawon, kok muternya ke kiri, itu ke atas, Pak. Makanya saya kemarin menyampaikan di manasik umroh itu, ketika kita sedang tawaf, ini kan muternya ke kiri, ini ke atas. Artinya apa? Doa-doa kita itu terkabulkan oleh Allah, naik ke arsy-Nya Allah. Nah. Bapak Ibu berbahagia, begitu juga dengan amal-amal yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini.
amal apa saja Bapak Ibu yang kula panjenengan lakukan di bulan Sya'ban, ini amal-amal yang akan dinaikkan kepada Allah. Ya, monggo. Alhamdulillah ini ada jamaah dari Padumasan nih. Monggo Pak, masuk mawon. Insyaallah, alhamdulillah. Okay. Monggo maju melih mawon Pak, pian sakit ini. Kalau ulangi nggih. Terus amal-amal yang dilakukan di bulan Sya'ban ini akan dinaikkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Bapak Ibu, monggo di bulan Sya'ban ini kita tingkatkan ibadah kita Bapak Ibu. Kalau panjenengan tingkatkan ibadah dari bulan-bulan biasanya. Karena amal yang akan kita lakukan ini akan dinaikkan kepada Allah. Sekaligus Bapak Ibu, ini untuk latihan ketika kita menghadapi bulan Ramadan. Ketika kita ingin besok di bulan Ramadan itu misalnya mau punya program menghatamkan Al-Quran sekali misalnya, berarti 1 hari 1 juz misalnya, berarti mulai bulan Sya'ban ini dilatih rumiyin. Kalau kita ingin misalnya di bulan Ramadan besok banyak melakukan amal soleh, mulai bulan Sya'ban ini kita pupuk. Kalau para ulama dulu mengatakan bulan Rajab itu bulan di mana kita nanam. Bulan Sya'ban itu bulan ketika memelihara, mengairi, mupuk, gitu. Kalau bulan Ramadan itu bulan manen. Ketika kita ingin besok Ramadan itu memanen kebaikan, maka di bulan Sya'ban ini kita pupuk kebaikan itu. Ya, monggo Bapak Ibu berangkat dari hadis ini, monggo kita berusaha untuk meningkatkan ibadah mulai dari bulan Sya'ban menikah. Ya. Di akhir hadis ini, Rasulullah menyampaikan, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan kata Rasulullah, aku sangat suka ketika amal-amalku dinaikkan kepada Allah, sedangkan aku sedang berpuasa. Ya. Sehingga Bapak Ibu, monggo, ini Rasulullah saja ketika di bulan Sya'ban seperti ini banyak mengerjakan puasa sunnah. Ya. Nah, monggo Bapak Ibu, ini mumpung masih tanggal 6, ya. Mari kita perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Tapi tentunya puasa sunnah ini yang disyariatkan. Ya. Nanti besok hari Senin masih ada, Kamis masih ada, Senin lagi masih ada, Kamis masih ada, kemudian masih, atau besok di pertengahan Ayyamal Bid, ya, 13, 14, 15, monggo. Maksimal puasa sunnah ini adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Monggo. Oke. Dulu ibu-ibu niki nyun sewu, nanti diingatkan ketika masih punya putri, ya, yang mungkin Ramadan yang tahun lalu belum selesai, ya, masih ada hutang, ini diingatkan. Dulu Ibunda Aisyah juga mengqadha mengganti puasa Ramadan kemarin itu di bulan Sya'ban. Kenapa kok sampai di bulan Sya'ban? Karena memang beliau sibuk melayani Rasulullah. Dan ketika di bulan Sya'ban seperti ini Rasulullah banyak puasa sunnah, akhirnya Ibu Aisyah bisa mengganti puasa di tahun kemarin. Bapak Ibu saudara bahagia, tapi
tidak terfokus pada puasa saja. Monggo apapun amal yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini akan dinaikkan. Sehingga mulai dari sholat sunnah kita naikkan Bapak Ibu. Yang biasanya mungkin nanti sholat duhanya itu 2 rakaat, nah sekarang dinaikkan 4 rakaat. Yang tadinya sholat duhanya sudah 4 rakaat, dinaikkan lagi 6 rakaat. Yang tadinya mungkin nyun sewu kadang-kadang sholat tahajud, nah sekarang di bulan Sya'ban ini coba kita tiap hari sholat tahajud. Yang tadinya mungkin kita sodakohnya hanya pas masuk Jumatan, nah sekarang coba kita tambah. Allah tidak melihat banyak sedikitnya sodakoh yang kita keluarkan. Tapi kesungguhan kita mau enggak mengeluarkan harta di jalan Allah itu mau enggak? Orang yang punya uang 1 juta, kemudian memasukkan untuk sodakoh itu 10.000, itu cuma 1%, Pak. Tapi orang yang punya uang 100.000, kok sodakohnya 10.000. Niki sama-sama di hadapan manusia 10.000, tapi di hadapan Allah beda. Karena apa? Dia punya uang 100.000, sodakohnya kok 10.000. Berarti berapa persen? 10%. Sehingga Bapak Ibu monggo, mumpung di bulan Sya'ban ini kita tingkatkan amal-amal kita. Nah ini sekalian Pak, ini amanah dari jamaah malam Rebu nih. Ini untuk mushola mriki. Monggo ditampilkan Pak. Ya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kalau ada waktu, kita bisa ngaji di malam Rebu. Alhamdulillah kan rutin terus itu. Monggo nanti kemarin kita umumkan untuk mushola sini bahwa belum ada granit segala macam. Kemudian makanya terus ini dikeluarkan untuk mushola sini. Bapak Ibu saudara berbahagia, baik ini untuk bulan Sya'ban. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi terkait dengan bulan Ramadan, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara berbahagia, ternyata ada beberapa golongan manusia dalam menyambut bulan Ramadan. Nanti kira-kira kita masuk golongan sing pundi nih. Bapak Ibu saudara berbahagia, golongan pertama, ada orang yang menyambut Ramadan itu dengan mendatangi pasar. Mereka justru membeli berbagai macam persiapan terkait dengan makanan. Seakan-akan justru menyambut bulan makan. Padahal Ramadan itu bulan puasa. Ibu-ibu nyun sewu. Menawi Ramadan itu kali bulan lain kebutuhannya lebih kathah napa lebih sedikit? Kenapa kok bisa lebih banyak, Bu? Padahal biasanya di bulan lain makan cuma 3 kali. Tapi di bulan Ramadan 2 kali. Harusnya kebutuhannya lebih sedikit. Oh, lawe, Bu. Sebetulnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nyun sewu nggih. Ini ada hikmahnya sebetulnya. Biasanya makan 3 kali. Taruhlah sekali makan 10.000 misalnya. Berarti kan 30.000 nggih. Ini Ramadan cuma makan 2 kali. Berarti kan masih ada 10.000 yang tersisa nih. Ini sebetulnya ini untuk infak, untuk sedekah. Mestinya Pak. Nah ini golongan pertama Bapak Ibu. Bahkan
kebutuhan di bulan Ramadan itu lebih besar dari bulan-bulan yang lain. Tapi kebutuhannya itu untuk tadi makanan, untuk hal-hal yang bukan untuk ibadah. Ini golongan pertama. Golongan kedua, Bapak Ibu, orang yang menyambut Ramadan dengan menyiapkan berbagai jenis permainan. Nek zaman kula alit riyin badhe Ramadan iku wis siap-siap nggawe omah-omahan teng kebon. Saya masih ingat itu. Terus aku main dakon, main apa macam-macam. Nah, ini golongan kedua, Bapak Ibu. Bapak Ibu nyun sewu, golongan kedua ini mereka akan menyia-nyiakan waktu mereka yang paling berharga. Nanti waktu di bulan Ramadan dihabiskan untuk permainan-permainan. Kemarin ada teman saya yang kerja di Trans TV, 2 bulan yang lalu kurang lebih main ke Limbung, itu dia cerita, untuk menyiapkan program televisi di bulan Ramadan, mereka itu sudah menyiapkan 4 bulan sebelumnya, Pak. Kira-kira program apa yang menarik sehingga orang mau nonton TV? Dan Masya Allah, Bapak Ibu, ternyata beliau menyampaikan, prime time-nya nonton TV di bulan Ramadan itu ternyata 1, menjelang sahur. Menjelang subuh. Ini banyak orang yang nonton TV, Pak. Yang kedua, menjelang berbuka puasa. Dengan kuis-kuis, dengan permainan-permainan macam-macam. Coba bayangkan Bapak Ibu, saya katakan, sampai berapa persen Mas meningkatnya? Dia bilang, ketika di waktu-waktu yang lain, itu grade-nya itu cuma antara 10 sampai 18, Pak. Tapi ketika mau subuh, itu grade-nya naik sampai 80, Pak. Mau maghrib, grade-nya naik sampai 75. Artinya apa? Artinya banyak umat Islam yang ketika menjelang subuh dan menjelang maghrib tiba, niku banyak yang nonton TV. Padahal ilmunya pripun, Pak? Ilmunya itu sepertiga malam terakhir menjelang subuh itu Allah turun langit dunia. Bahkan disebutkan ada 5 sifat hamba-hamba Allah yang bertakwa. Salah satunya wal mustaghfirina bil ashar. Mereka beristighfar di waktu sahur. Waktu sahurnya Rasulullah kapan sih? Kira-kira kita membaca 50 ayat sebelum subuh. Selama ini Bapak Ibu nyuwun sewu, kita bersahur, apa yang kita lakukan? Kadang tidur lagi. Kadang paspus gitu, Pak. Wah. Banyak hal-hal yang tidak berguna dilakukan di situ. Nonton televisi tadi. Tapi Bapak Ibu saudara bahagia, monggo kita berbenah. Kita mulai sekarang berusaha agar Ramadan besok ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Hal-hal yang kira-kira tidak bermanfaat itu tidak usah dilakukan. Begitu juga dengan menjelang berbuka, Bapak Ibu. Menjelang berbuka itu adalah waktu mustajab untuk kita berdoa. Coba, apa yang kita lakukan? Kebiasaannya menjelang berbuka niku napa? Sibuk napa, Bu? Sibuk dengan napa jenenge semongkone, Bu nggih? Sibuk dengan kolaknya. Insyaallah. Padahal itu waktu mustajab untuk berdoa. Sehingga Bapak Ibu, mohon maaf, mulai sak menika ditulis, Bu. Kira-kira doa apa yang mau kita panjatkan ketika Ramadan besok? Proposal apa yang akan kita sampaikan kepada Allah besok di bulan Ramadan itu apa? Menawi kalau sudah terbiasa sama istri,
mau Ramadan itu kita diskusi. Ma, ini besok Ramadan kita mau berdoa apa sama Allah? Menawi sakit antara suami istri itu doanya diklopkan, Pak. Selama ini Bapak Ibu pernah mboten ngeklopke doa sama istri? Doa sendiri-sendiri, Pak nggih? Bapak nyuwun Pajero, ibu Avanza. Bingung nih kok. Makanya Bapak Ibu mulai sekarang coba Bapak Ibu. Kita diskusikan, kita mau berdoa apa ini Bapak? Mau berdoa apa nih Bu? Nih, kita mau berdoa apa ini? Lebih-lebih nanti ketika di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir itu Bapak Ibu saudara bahagia, itu ada waktu yang luar biasa. Bapak Ibu saudara bahagia, ini mumpung kita berbicara masalah 10 hari terakhir, ini sekalian, Bapak Ibu saudara bahagia, ini, ini Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu saudara bahagia, di 10 hari terakhir itu, Allah meminta kita untuk apa? Untuk iktikaf, Bapak Ibu. Allah sudah memberikan kepada kita 365 hari dalam setahun. Allah cuma minta 10 hari mawon. Kira-kira kita mau enggak ngasih, Pak? Allah sudah ngasih 365 hari, Allah cuma minta 10 hari tok. Kita mau ngasih betul? Betapa banyak orang yang nyuwun sewu di 10 hari terakhir menyia-nyiakan waktu itu, Pak. Padahal hadisnya jelas, Al-Qur'annya jelas. Ini hadis dari Ibu Aisyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir. Kata Ibu Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu iktikaf di 10 hari terakhir min Ramadan. Jadi 10 hari Bapak Ibu. Bukan diambil ganjil-ganjilnya mawon mboten. Tapi betul-betul 10 hari yang akhir Rasulullah iktikaf. Mendekatkan diri betul kepada Allah. Urusan-urusan dunia banyak ditinggalkan oleh Rasulullah. Hatta tawaffahullah. Sampai Rasulullah itu diwafatkan oleh Allah. Thumma takifa azwajuhu min ba'dih. Ketika Rasulullah sudah wafat pun, istri-istri beliau tetap menjalankan iktikaf. Sehingga Bapak Ibu nyun sewu, iktikaf itu bukan hanya untuk bapak-bapak, ibu-ibu juga enggih. Lah niki monggo, niki kesempatan Pak. Niki masjid ini nanti 10 hari terakhir digunakan betul untuk iktikaf ini. Mulainya kapan? Mulainya kapan? Mulainya ya malam berarti Pak, nggih. Kalau mau ikut Rasulullah mau 10 hari berdatang masjid itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, paling tidak malam-malamnya, Pak. Karena apa? Ini nyun sewu terkait dengan apa? Lailatul Qadar. Kita fokus betul untuk meraih Lailatul Qadar. Bapak Ibu saudara bahagia, namanya Lailatul Qadar itu adanya di malam hari. Tidak ada di siang hari. Sehingga mulai monggo nanti habis Isya sampai subuh itu digunakan betul banyak untuk iktikaf itu. Bapak Ibu, ini ada tafsir dari At-Tabari.
yang terkait dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam di mana lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83,5 tahun. Kurang lebih. Bapak Ibu, keutamaan itu sudah banyak kita mengerti, Bapak Ibu. Tapi ternyata Bapak Ibu, ada satu yang tidak banyak disampaikan, bahwa malam Lailatul Qadar itu malam pembaharuan takdir. Takdir kita setahun ke depan itu bisa dirubah di malam Lailatul Qadar, Pak. Ini dari tafsir At-Tabari, juz 22 halaman 8. Di sana disebutkan, hiya Lailatul Qadar, adapun malam Lailatul Qadar itu yuqdo, ditetapkanlah. Fiha, di dalam malam itu, amrus sanat kuliah, perkara setahun ke depan semuanya. Mayyamut, siapa yang mau dimatikan di tahun itu ditetapkan di malam Lailatul Qadar, Pak. Sehingga nek jenengan pengen mati tahun ini nggih, ndonga mawon niku. Mau ndonga terus niku, Pak. Yang kedua, wa mayyulat, siapa yang mau dilahirkan di tahun itu. Bapak Ibu, Masya Allah, ini ada cerita yang luar biasa, Bapak Ibu. Ada suami istri, sudah 13 tahun belum punya anak. Suaminya dokter bedah, Pak. Istrinya dokter anak. 13 tahun belum punya putra. Ikhtiar sudah beliau lakukan dengan maksimal. Ikhtiar ke Singapura, ikhtiar ke Belanda sudah dilakukan. Sampai beliau sudah melakukan proses bayi tabung 3 kali, Pak. Untuk proses bayi tabung itu, sekali proses ini kurang lebih 1,2 miliar. Sudah dilakukan 3 kali, Pak. Gagal terus. Ketika beliau menyampaikan hal itu, saya sampaikan sama mereka berdua, Mas, jenengan ikhtiar lahir, ikhtiar dengan logika akal itu sudah dilakukan. Coba sekarang ikhtiar dengan logika wahyu, saya bilang. Gimana, Dok? Mas, caranya? Saya sampaikan ini, Pak. Coba besok jenengan suami istri ini 10 hari terakhir di bulan Ramadan nggak usah praktek, cuti dulu. Lu ngapain, Mas? Iktikaf. Sudah, kalau siangnya monggo tidur jenengan, tapi malamnya jangan tidur, hidupkan malam betul untuk iktikaf, mohon pada Allah. Dilakukan, Bapak Ibu. Suami istri ini melakukan iktikaf 10 hari, berdatang ke masjid, tidak keluar-keluar. Malam, dua-duanya berdoa terus. Bulan Dzulhijjah, berarti 3 bulan setelah Ramadan, ngabari kalau istrinya sudah positif. Masya Allah. Ini betul-betul kejadian, Pak. Makanya ini, mayyulat, siapa yang mau dilahirkan di tahun itu, ditetapkan di malam Lailatul Qadar. Ini malam pembaruan takdir, Bapak Ibu. Apalagi, wa mayyu'izzu, siapa yang mau dimuliakan di tahun itu. Wa mayyudillu, siapa yang mau dihinakan.
wasairu umuris sana. Dan semua perkara-perkara setahun ke depan itu ditetapkan di malam itu. Termasuk rezeki kula panjenengan. Sehingga Bapak Ibu, monggo di 10 hari terakhir besok malah justru harus semangat untuk nambah ibadah. Malam-malamnya jangan digunakan untuk tidur, Bapak Ibu. Kita lewatkan begitu saja, Bapak Ibu. Dan memang, Masya Allah, banyak sekali nanti rintangan-rintangannya. Banyak sekali nanti nyun sewu hambatan-hambatannya. Bahkan karena Bapak Ibu tahu Snow Gordon, orang Belanda yang belajar Islam ceng temenanan tapi untuk mencari kelemahan. Salah satunya Snow Gordon itu tahu Bapak Ibu. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu keutamaannya luar biasa. Makanya kemudian dia berpikir biar umat Islam itu terpecah konsentrasinya. Nggak iktikaf. Akhirnya apa? Snow Gordon itu membuat budaya untuk mudik. Nyun sewu, budaya mudik itu yang menciptakan Snow Gordon, Bapak Ibu. 5 hari sebelum hari raya, orang sudah disibukkan dengan kebutuhan-kebutuhan untuk hari raya. Coba kita lihat pasar-pasar niku rame nih tanggal pinten? Iya, pasti di akhir-akhir Ramadan. Makanya saya kalau kebiasaan sama anak-anak itu, saya bilang, kamu besok Idul Fitri itu butuh apa? Mulai sekarang saya belikan. Biar apa? Biar akhir Ramadan mereka bisa ikut iktikaf. Anak-anak kita ajak Bapak Ibu untuk iktikaf ini. Saya sudah membiasakan anak-anak saya dari SD itu sudah kita ajak iktikaf. Kamu pingin berdoa apa? Doa di malam Lailatul Qadar. 10 hari terakhir ini. Ini malam pembaharuan takdir. Kita pingin apa setahun ke depan, sampaikan, panjatkan kepada Allah. Monggo Bapak Ibu. Kita kembali tadi. Tadi golongan kedua menyambut Ramadan dengan justru menyiapkan permainan. Ada golongan ketiga Bapak Ibu. Orang yang menyambut bulan Ramadan itu dengan senang dengan datangnya bulan Ramadan, tapi motifnya motif ekonomi, Pak. Motifnya karena motif ekonomi. Dia merasa, wah seneng nih Ramadan, bentar lagi datang, daganganku laris. Dan dia pun berharap agar bulan-bulan yang lain itu seperti Ramadan. Mbok daganganku larisnya kaya Ramadan iki ya. Ini golongan ketiga. Dia senang dengan datangnya bulan Ramadan, tapi karena motif ekonomi. Ada golongan keempat, Bapak Ibu, menganggap bulan Ramadan itu ya seperti bulan-bulan yang lain. Nanti dia akan melewati hari-harinya juga biasa-biasa saja. Malam-malamnya juga begitu. Ya biasanya tidur ya sudah tidur. Biasanya begadang ya sudah begadang. Biasa nunggu kaceng nggih, nunggu kaceng. Tahu nggih nunggu kaceng nggih? Nunggu kacengnya kan ada. Ini kan nunggu kaceng ya. Waktunya habis untuk nunggu kayu. Padahal coba Pak, namanya orang catur itu sakit betul 5 menit? Tidak bisa. Setengah jam, 1 jam. Mungkin sudah pisan menang, baleni. Bedu, penentuan. Habis waktunya. Nah, ini golongan yang keempat seperti itu.
Ada golongan yang kelima, Bapak Ibu. Golongan kelima ini, mudah-mudahan kita nggak masuk ini, Pak. Mereka beranggapan bahwa Ramadan itu bulan penuh siksaan. Mereka menganggap bulan Ramadan itu bulan yang menyengsarakan. Bulan yang penuh aturan. Karena apa? Datangnya bulan Ramadan itu kesenangan, kebiasaan yang dia lakukan, ini kok nggak bisa dilakukan. Dan Bapak Ibu, ini golongan yang kelima ini ingatan Pak. Hatinya itu tersimpan kebencian. Benci dengan datangnya Ramadan itu sengit. Wah, ini Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kira-kira ada enggak Pak yang seperti ini? Banyak. Buktinya apa? Buktinya ketika Nyun Sewu di bulan Ramadan banyak tempat-tempat maksiat itu mau ditutup, mereka demo Pak. Dengan dalih hak asasi manusia. Karena apa? Kebiasaan-kebiasaan maksiat dia terganggu. Makanya jengkel dengan datangnya, benci dengan datangnya Ramadan. Kira-kira kita golongan yang pundi niki? Mudah-mudahan kita golongan yang keenam ini, Pak. Golongan keenam itu mereka yang menyiapkan dirinya untuk ibadah Ramadan. Dia mulai mengatur nanti waktunya, mengatur hartanya, mengatur ilmunya, mengatur fisiknya. Untuk apa? Untuk memaksimalkan beramal soleh di bulan Ramadan. Nah, sehingga Bapak Ibu saudara bahagia, ini paling tidak ada 4 persiapan yang kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan, Bapak Ibu. 1 adalah persiapan ruhiyah. Persiapan hati. Hati kita siapkan Bapak Ibu bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan 1 perintah Allah yang diwajibkan kepada kita. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu, roh kita, bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa ini karena Allah semata. Bukan karena yang lain. Apa ada puasa karena yang lain? Kira-kira ada betul Bapak Ibu? Banyak. Ada yang puasa Bapak Ibu 1,5 tahun, 2 tahun. Ada. Untuk apa? Niki sik laku prihatin, Pak. Panjenengan nate operasi mboten? Pernah operasi, Pak? Dereng. Nate jenguk orang operasi? Nate. Orang mau operasi itu sama dokter disuruh apa? Puasa dulu. Berarti puasanya karena sinten? Karena dokter. Nah, Ramadan ini betul-betul puasa karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena ada orang, bukan karena koncone poso melu poso mboten. Sehingga ketika roh kita siapkan di rumah sendirian, di situ ada makanan, minuman, ya enggak tertarik. Bukan karena orang kok, karena Allah kok. Nah, ini persiapan pertama. Persiapan kedua, persiapan fikriyah, persiapan ilmu. Ilmu tentang Ramadan, monggo kita buka lagi. Hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan kita bongkar lagi. Kira-kira yang membatalkan puasa itu apa saja sih? Kinten-kinten infus niku batalke puasa mboten, Bu? Nah, tergantung, Pak. Kalau infus itu isinya obat anti nyeri, itu obat anti infeksi, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kok isinya vitamin, ini ku batalke puasa. Puasa tapi diinfus vitamin. Batal, nggak bisa.
Kira-kira obat tetes mata itu membatalkan puasa apa mboten? Bapak Ibu nanti ditetes mata tenggorokannya pahit? Nah, ini Bapak Ibu harus hati-hati ketika nyun sewu pas bulan puasa kok harus pakai obat tetes mata, jenengan jangan sembarangan itu. Tanya sama dokternya, Pak dokter ini, Pak Bu dokter, ini saya sedang puasa. Kalau mau dikasih tetes mata, jangan yang sampai ke tenggorokan. Gitu. Salep nih kadang-kadang ada Bu yang tenggorokannya terus pahit, mantan. Hati-hati. Nah, ini harus kita ilmu nih Pak yang halal seperti ini. Nah, ini persiapan fikriyah, persiapan ilmu. Nah, tadi termasuk saya sampaikan bagaimana keutamaan sahur, bagaimana keutamaan menjelang berbuka. Oh, dulu saya itu Bapak Ibu tahun 2011 ketika umroh Ramadan itu, ini depan saya kok nangis, belakang nangis, samping kanan kiri nangis. Ini ngapain sih? Karena belum tahu ilmunya, Pak. Tapi ketika kita sudah tahu ilmunya, Masya Allah, ternyata mereka memanfaatkan waktu-waktu mustajab untuk berdoa sampai nangis, Bapak Ibu. Kalau di Masjidil Haram itu 1 jam sebelum maghrib, itu orang sudah dongo. Kita 1 jam sebelum puasa, berbuka, sibuk dengan macam-macam. Insyaallah. Ya. Ini kita ilmu nih betul. Ini persiapan 1, apa? Ruhiyah. 2, persiapan fikriyah, ilmu. Yang ketiga, Bapak Ibu, persiapan maliyah. Persiapan harta. Monggo mulai sekarang kita siapkan, ini kira-kira ini, besok ini uang ini akan aku keluarkan untuk bulan Ramadan. Bukan untuk ganti kursi sing bolong, Bu. Bukan untuk ganti korden sing rusak, betul. Tapi untuk apa? Untuk sodakoh, untuk infak. Ya sekarang tetap infak, sodakoh, tetap Bapak Ibu, tapi kita punya amunisi yang akan kita keluarkan besok khusus di bulan Ramadan. Bahkan nyun sewu Bapak Ibu, ketika panjenengan kok ada rencana untuk umrohlah di bulan Ramadan. Rasulullah sampaikan, ketika kok orang umroh di bulan Ramadan, kahaji ma'ani, kata Rasulullah. Seperti haji bersamaku. Padahal Rasulullah sudah wafat, apa Syekh Sugeng? Sudah wafat. Tapi ketika kita bisa umroh di bulan Ramadan itu, ketika kita tawaf itu seolah-olah Rasulullah ada di sekeliling kita. Ketika kita sa'i seolah-olah Rasulullah berada di sekeliling kita. Insyaallah. Oleh karenanya Bapak Ibu, sekali lagi kalau panjenengan kok ada rencana umroh di bulan Ramadan, umrohlah di bulan Ramadan. Sama-sama mengeluarkan uang, tapi keutamaannya berbeda. Insya Allah kami serombongan ini termasuk Pak Jumali, tanggal 8 Maret kita berangkat untuk umroh Ramadan. Ya, mudah-mudahan saya doakan di Ramadan tahun depan Bapak Ibu bisa umroh di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, persiapan jasadiah, persiapan fisik. Fisik kita siapkan betul Bapak Ibu untuk menyambut bulan Ramadan ini. Caranya pripun? Caranya mulai Sa'ban seperti ini tadi berpuasa. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Sa'ban itu bulan yurfa'ul amal, dinaikkan amal, dan Rasulullah menyampaikan, wa ana uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Aku sangat suka ketika amal-amalku dinaikkan itu, aku sedang berpuasa. Makanya Bapak Ibu, sebetulnya hadis Rasulullah seperti itu mengisyaratkan kita agar menyiapkan fisik kita. Coba kayak olahraga niku napa riyen? Pemanasan dulu. Pemanasannya untuk
Caranya pripun? Nah tadi, caranya kita mengerjakan puasa-puasa sunnah di bulan Sa'ban. Itu dalam rangka menyiapkan fisik kita. Dan Bapak Ibu, mudah-mudahan ini wonten manfaatipun. Ini sudah bisa untuk kita melakukan salat syuruk. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan orang yang dimurkai. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang manfaat, dan akhir hidup kita mudah-mudahan husnul khatimah. Monggo Bapak Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kula ngapunten. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah semata. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari kebodohan kami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita mengerjakan sholat syuruk rumiyin.